Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat menjalankan kegiatan hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ucapkan selamat datang di pelatihan online klinik KUMKM Jawa Timur. Pagi hari ini pelatihan online kita bersama narasumber Bapak Narsullah, tenaga ahli DDC Klinik KUMKM Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur. Sebelum melanjutkan materi ke narasumber, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Iya, ini kenapa maskernya nggak dipakai? Nggak usah lah Bu, cuma kesini aja kok. Lagian juga sudah nggak ada apa-apa ini. Ya ampun ya, jangan nyepelin dong. Ini loh masih banyak yang kena COVID-19. Nggak usah ribet deh. Pokoknya tinggal tunggu aja di rumah. Satu keluarga di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Seluruhnya terkonfirmasi positif terjangkit virus corona. Semua hal yang biasa kita lakukan sudah tidak lagi sama. Menghindar dari bahaya tak kasat mata. Memakai masker adalah perlindungan diri paling utama. Bukan panik, tapi harus waspada. Berjaga jarak menjadi hal lumrah. Agar keluarga di rumah bisa menyambut dengan bahagia. Mari menjalankan protokol new normal agar berkegiatan di luar rumah bisa terlaksana, keluarga pun tetap sehat dan sejahtera. Bapak Ibu, pandemi ini belum jelas akan sampai kapan. Sementara edukasi kita harus tetap berjalan. UKM binaan harus tetap produktif. Justru di tengah pandemi seperti sekarang ini, mereka semakin butuh motivasi. Meski terbatas akses langsung untuk belajar klinik. Mohon izin Bapak, saya angkat telepon dulu. Halo, Waalaikumsalam. Ya Bu, insya Allah kita akan terus support UKM semua. Edukasi, pelatihan akan terus kita adakan meski perlu pertimbangkan teknisnya. Oke, kami doakan Ibu sukses dan teman-teman UKM sehat semua
Nanti kami segera hubungi kembali Ibu. Oke Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasanya kita harus mengganti edukasi kita secara online, konsultasi online, pelatihan manajemen online, pelatihan teknis juga online, dan tingkatkan optimasi seluruh sosial media kita. Kita buat schedule untuk tiap bulan dan kapan masing-masing pelatihan itu diselenggarakan. Kita pakai aplikasi Zoom atau Google Meet dan kita sebarkan info schedule ini ke teman-teman UKM. Oke, saya setuju. Segera harus kita jalankan. Kita susun materi yang dibutuhkan terutama untuk masa pandemi ini. Kreasi Bu Kris mengucapkan terima kasih kepada Klinik Koperasi dan UKM Jatim. Saya terus bisa mengupgrade meski masa pandemi. Jaya terus UKM Jatim. Saya di sini selaku UKM mikro kecil sangat berterima kasih telah selama masa pandemi ini saya mendapatkan wawasan dan gagasan dan dahsyatnya ilmu manfaat dari BDC yang telah diselenggarakan untuk pelatihan online. Alhamdulillah, meski pandemi akses terbatasi, alhamdulillah saya masih bisa menambah wawasan, menambah ilmu melalui pelatihan online yang diselenggarakan oleh BDC Klinik KUKM Provinsi Jawa Timur. Terima kasih BDC. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya. Materi pada hari ini yakni strategi kreatif dalam mengemas produk online. Sebagai pengantar, Bapak dan Ibu para peserta pelatihan, kian hari bisnis e-commerce semakin dinanti masyarakat. Pasar online melalui sektor e-commerce Indonesia terus berkembang. Terbukti dari jumlah penjualan online di Indonesia meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Era digital menjadi fenomena baru di mana mata atau penglihatan semakin menjadi penentu utama memilih produk. Maka dari itu, melalui pelatihan ini, peserta akan belajar strategi kreatif dalam mengemas produk online, yang semuanya nanti akan dikupas tuntas oleh narasumber kita, Bapak Narsullah Hasin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selama 1 jam ke depan, peserta dimohon untuk mematikan sound agar suara terfokus pada narasumber. Setelah narasumber menyampaikan materi, peserta dapat memberikan pertanyaan atau tanggapan, diskusi juga bisa, dapat melalui chat, dan secara langsung dengan mengaktifkan sound atau unmute. Untuk narasumber kami menggunakan 2 akun, yaitu Zona Grafika. Terdapat 2 akun Zona Grafika, satu untuk share presentasi slide, dan satunya untuk menampilkan suara atau virtual narasumber. Baik, Bapak dan Ibu, apa sudah siap semuanya? Jika sudah, mari kita mulai untuk memasuki materi.
Saya ucapkan selamat belajar dan semoga materi hari ini memberikan dampak positif buat Bapak Ibu sekalian. Saya Satria selaku moderator sekaligus pembuka kegiatan. Mohon izin undur diri terlebih dahulu. Selanjutnya kepada Bapak Nasrullah, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan oleh Allah semangat produktif ya. Semoga kita terus bisa produktif terus ya, bisa sehat terus ya, menjalani kondisi yang memang pada kondisi pandemi seperti sekarang ya, sehingga semua aktivitas kita, kegiatan kita, usaha kita, bisnis kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama ya. Memang kalau berbicara omset ya, beberapa teman-teman UMKM banyak yang kemudian cerita ke saya ya, bahwa memang kondisi pandemi ini secara umum memberikan pengaruh yang luar biasa, terutama memang kepada usaha mikro, kecil, dan menengah ya. Tapi marilah kita terus memohon kepada Allah, Bapak Ibu ya, agar kemudian Allah tetap memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan kepada kita, sehingga di tengah pandemi seperti ini kita tetap terus bisa produktif, bisa memberikan banyak manfaat buat saudara-saudara kita yang lain. Yang terpenting juga marilah kita memohon pada Allah ya, agar pandemi ini segera usai ya, segera selesai, sehingga kita memasuki kehidupan normal kita kembali sebagaimana sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya berharap kita semua pada saat ini tetap semangat ya. Pembelajaran kita masih selalu secara online ya, bagaimanapun ya, inilah cara yang paling aman, tapi kita tetap bisa mengupgrade wawasan kita, mengupgrade skill kita, pengetahuan bisnis kita ya, di tengah memang terbatasnya akses yang ada pada saat ini. Saya berharap ya, apapun kondisinya ya, bagaimanapun ya, keterbatasan yang ada ini ya, kita terus berusaha terus ya, agar kemudian usaha kita, bisnis kita ini berjalan maksimal. Bapak Ibu yang saya hormati ya, tadi sudah disampaikan oleh moderator, kita pagi ini masih akan terus membahas sebuah materi yang pada zaman sekarang di era digital ini sangat penting. Kan sebelumnya tidak penting, tapi memang pada saat sekarang ini justru materi pembahasan terkait packaging, branding ya, ini menjadi sangat luar biasa ya. Karena apa? Karena pada masa seperti sekarang, di mana pasar kita sekarang sudah ada dua ya, ada online, ada offline, menuntut bahwa kemasan ini menjadi sebuah media yang paling besar memberikan persepsi yang positif, memberikan daya tarik, pemicu ya. Apakah itu kita bisa tampilkan secara offline, apakah mungkin jualan kita yang melalui marketplace ya, Facebook, IG, dan sosial media yang lainnya, bagaimanapun daya tariknya memang selalu ada pada kemasan. Ya, sehebat apapun produk Bapak ya, sehebat apapun produksi yang sudah kita ciptakan, inovasi yang sudah kita gulirkan, tapi kemudian produk yang kita jual ini tidak kita kemas dengan sebaik-baiknya, tidak kita kemas dengan sebenar-benarnya ya, baik dari sisi desain ya, sebagai penguatan persepsi dari strategi brandingnya, atau dari pemilihan bahan kemasannya yang salah ya, maka inovasi-inovasi itu menjadi gagal. Maka Bapak Ibu, selalu saya sampaikan kepada teman-teman UMKM di seluruh Indonesia, terutama teman-teman di Jawa Timur ya, bahwa sudah mau tidak mau ya, eranya sekarang kita sudah masuk kepada zaman ya, kepada era yang sangat modern ya, di mana kemasan ini kemudian menjadi media yang dituntut untuk selalu tampil hebat ya, untuk bisa membangun persepsi yang positif kepada calon konsumen, agar kemudian kita tidak terlalu berlama-lama ya, nanti biar kita lebih efektif ya, kita langsung aja masuk kepada materi yang sudah kita siapkan bersama ya. Mohon maaf mungkin nanti pada perjalanannya ditemukan sedikit atau beberapa kali
gangguan-gangguan teknis Bapak Ibu ya, karena memang kondisi belajar seperti ini kita betul-betul bergantung kepada sinyal, kepada hal-hal yang sifatnya teknis ya, sehingga mohon maaf ya, tapi kita tetap berharap acara pagi ini akan berlanjut bisa berjalan lancar tanpa kurang satu apapun. Oke. Strategi kreatif dan aman mengemas produk online ya. Jadi kita memang tidak pernah membayangkan Bu ya, mungkin 10 tahun 20 tahun yang lalu ya, bahwa kondisi pasar sekarang ini akan seperti sekarang. Ada sebuah pasar yang sangat luar biasa ya. Kalau kita kemudian mengabaikan satu pasar ini ya, kita mungkin menjadi tidak bisa hebat ya. Mungkin kita tidak akan terlalu tidak terlalu kan cepat bisa menguasai pasar yang lebih luas ya. Apakah pasar yang saya maksud yang sekarang sudah luar biasa itu adalah pasar online ya. Jadi e-commerce sekarang menjadi sebuah kebutuhan ya. Jadi kalau kemudian kita hanya berjualan secara offline rasanya kurang lengkap Bapak Ibu, karena tuntutannya memang kita harus offline dan online. Tapi saya juga menyampaikan kalaupun kita kemudian hanya fokus pada online, rasanya juga tidak sempurna. Maka bangunlah pasar offline-nya juga. Sehingga ibarat kita berjalan Bapak Ibu ya, kaki kanan kita ini adalah pasar berjalan di online, pasar online, maka kaki kiri kita berada di pasar offline. Dua-duanya harus siap ya, dua-duanya harus bisa mampu bersinergi, dua-duanya harus kita jalani ya, karena masing-masing saling menguatkan. Strategi kreatif dan aman mengemas produk online disampaikan oleh saya, Nasrul Hasin, tenaga ahli basic klinik koperasi UKM, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 132 juta pengguna internet, di mana 40% diantaranya adalah pengguna aktif sosial media. Jadi luar biasa Bapak Ibu ya. 132 juta pengguna internet, jadi sudah lebih dari separuh penduduk Indonesia, di mana 40% diantaranya ya, dari 132 itu 40% diantaranya adalah pengguna aktif sosial media. Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia mencapai 51% atau sekitar 45 juta ya, pengguna, diikuti dengan pertumbuhan sebesar 34% pengguna aktif sosial media. Konsumen yang mengakses sosial media melalui mobil juga meningkat sebesar 39% ya. Tingkat pertumbuhan yang cepat ini mendorong pemilik brand di Indonesia untuk mengambil langkah-langkah perubahan dan pengembangan yang strategis untuk menjangkau konsumen yang saling terhubung secara digital. Nah, kemudian lonjakan permintaan produk di masa pandemi ya, melalui e-commerce atau melalui pasar online ini ya, permintaan pada produk makanan dan minuman ini yang luar biasa, mengalami peningkatan sampai 143% dari Februari sampai Maret 2020 ya. Jadi pada masa-masa kita di awal pandemi ini ya, itu sudah menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Produk seperti minuman kemasan instan ya, jus kemasan, kemudian susu ya, adalah produk yang kenaikannya paling tinggi. Kemudian diikuti dengan produk makanan kemasan yang tahan lama seperti biskuit, saus dan camilan ya. Jadi memang ketika keterbatasan ya, PSBB, lockdown dan sebagainya kemarin di beberapa daerah yang mengharuskan beberapa dari kita, terutama ibu rumah tangga, membatasi akses keluarnya, termasuk kebutuhan berbelanja, ya, supermarket, ke toko dan lain sebagainya. Maka mau tidak mau media yang dimungkinkan untuk bisa membantu kita dalam keterbatasan tersebut adalah gadget, ya. Sehingga gadget inilah Bapak Ibu yang kemudian menjadi media, ya, untuk kemudian melakukan banyak sekali transaksi jual beli. Ya, kita butuh susunya anak-anak, kita butuh snack makanan ringannya anak-anak, ya. Bahkan pada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pokok sekalipun, pada saat sekarang dan terutama di awal-awal pandemi kemarin, itu semuanya sudah menggunakan akses internet, ya. Sehingga kita dilihat sampai 143% kenaikan yang luar biasa, ya. Namun memang juga banyak kondisi-kondisi di lapangan, ya, fakta-fakta yang kemudian teman-teman yang tidak bisa mengakses secara online, ya, digital, ya, masih lemah
penggunaan mereka, akses mereka terhadap teknologi digital memang merasakan sekali dampak yang luar biasa. Ketika toko-toko ya sudah ditutup, ya hotel, tempat wisata sudah mulai ditutup, sementara produk-produk teman-teman UMKM ya yang selama ini hanya mengandalkan beberapa akses-akses atau tempat-tempat seperti tadi, maka mau tidak mau memang ya akhirnya terhenti ya. Kemudian mereka berjuang ya dengan apa saja yang bisa mereka kerjakan, yang mereka bisa produksi untuk kemudian mereka jual dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Namun ketika kita ya di antara teman-teman UMKM yang mungkin sudah familiar ya dengan teknologi digital yang ada, maka kondisi pandemi seperti sekarang ya merupakan sebuah cara yang sangat luar biasa membantu sekali, sehingga meskipun mungkin tetap ada penurunan dari sisi omset ya dengan e-commerce, dengan marketplace ya, dengan melalui penjualan di sosial media, mereka kemudian masih bisa mendapatkan pendapatan. Nah, ini Bapak Ibu ya beberapa karakter konsumen digital, konsumen online ya. Pertama, mereka selalu saling terhubung. Ini yang membedakan antara offline dengan online ya. Kalau offline sih memang ada mungkin di antara ibu-ibu ya, kalau belanja biasanya cerita ke tetangganya, cerita ke teman kantor dan lain sebagainya tentang sebuah produk yang mungkin memiliki kelebihan di sisi harga, kualitas dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun ya komunikasi yang ada secara offline ini memiliki keterbatasan, baik waktu, durasi dan lain sebagainya. Tapi pada era sekarang di mana teknologi digital ini sudah sedemikian luar biasa, maka secara connection untuk kemudian menceritakan, mengulas sebuah produk yang mereka anggap menarik, yang mereka puas ya luar biasa misalkan, maka secepat itu juga mereka akan kemudian mampu mempublishnya ke teman-teman yang lain ya. Jadi kalaupun juga seandainya yang terjadi adalah produk tersebut mengecewakan, misalkan produk tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, pada waktu yang cepat itu juga akan terpublish juga. Sehingga mau tidak mau yang harus kita sadari bahwa dalam kondisi teknologi digital seperti sekarang, kita harus betul-betul menjaga kualitas ya. Apakah dari sisi kualitas produk itu sendiri ya, kemudian pengemasan, pengiriman, sampai kemudian barang itu diterima oleh konsumen, oleh pelanggan kita. Sehingga yang kita harapkan begitu produk itu diterima oleh konsumen kita membukanya dengan sebuah rasa yang sangat puas sekali. Nah, jadi ini perlu kita pahami ya, kondisi saling terhubung ini ya bukan sesuatu yang selalu menghasilkan hal yang baik, hal yang positif ya. Kalau memang produk yang kita berikan, produk yang kemudian kita jual itu positif ya dari sisi apa saja ya, maka kita akan menjadi topik dalam media ya, dalam sosial media, dalam koneksi mereka menjadi topik yang positif. Tapi kalau kemudian produk kita memang betul-betul tidak sesuai harapan ya, apakah dari sisi produk, pengiriman dan lain sebagainya, pengemasan dan lain sebagainya, maka kita siap-siaplah untuk menjadi topik yang negatif ya. Sehingga untuk selanjutnya malah kita akan menjadi berat. Kenapa? Karena kita sudah dalam waktu yang relatif cepat ya, kita sudah menjadi pembahasan di mana pembahasan itu negatif ya. Nah, itu yang kita harus hindari. Kemudian kedua, strategis dan selektif. Bapak Ibu ya mungkin pernah mempraktekkan bagaimana perilaku kita sendiri ya ketika kita berbelanja menggunakan marketplace misalkan ya. Untuk ketika kita melihat sebuah produk yang mungkin bagi kita sangat cocok sekali, apakah itu dari sisi tampilan di situ ya, kita merasa kualitasnya sudah bagus, apakah dari sisi harga juga ya, kita tidak serta-merta kemudian langsung ngeklik untuk belanja ya, ngeklik. Kita akan masih mencari lagi panduan-panduan ya, apakah benar saya layak untuk membeli produk ini? Apakah benar produk ini nanti tidak mengecewakan? Apakah betul harga murah ini sesuai dengan kualitasnya misalkan? Kita akan buka ulasan misalkan ya. Kita akan buka komen-komen yang ada di situ. Kita akan lihat semuanya ya. Ada berapa komen kita baca semua.
ini untuk memberikan penguatan bahwa kalau memang di komen tersebut atau di ulasan tersebut lebih banyak bernilai positif ya atau bintangnya tinggi gitu, maka itu cukup menjadikan keyakinan kita untuk kemudian memutuskan berbelanja ya. Sehingga perilaku konsumen digital ya pada saat ini, meskipun itu jarak jauh, meskipun kita tidak langsung bisa memegangnya, bisa merabanya, bisa melihatnya langsung ya, maka bukan berarti tidak ada cara bagi konsumen digital pada saat ini untuk bisa melihat lebih dalam kualitas produk yang kita jual. Cukuplah ulasan komen-komen yang ada di situ menjadi sebuah pertimbangan yang kuat bagi calon konsumen kita. Maka tidak semerta-merta kita jual online akan meskipun harganya mungkin murah ya, terus langsung tiba-tiba akan dibidik, kemudian calon konsumen kita, calon pelanggan kita akan belanja. Sangat strategis dan selektif Bapak Ibu. Kemudian multisensorik ya. Jadi seolah-olah memang khusus dalam kondisi dalam menyikapi pasar online ya, perilaku konsumen ini sangat luar biasa. Salah satunya ada yang kemudian disebut sebagai multisensorik. Maka seluruh potensi kita untuk bisa memahami sebuah produk ya, seolah-olah bisa kita kerahkan pada waktu itu ya. Jadi meskipun kita tidak bisa melihat langsung ya, meraba langsung, maka tidak ada kekurangan ya kita untuk bisa mendalami, menggali sebuah produk yang layak kita pilih ya. Maka itu dari mata kita ya, atau mungkin kita menyikapi komen itu ya, dan lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu, era digital menjadi fenomena baru ya. Sehingga di mana mata atau penglihatan ini ya semakin menjadi penentu utama untuk memilih produk ya. Jadi mata menjadi penentu ya. Di antara indera-indera kita yang lain ya, tentu saja adalah mata ini menjadi penentu yang luar biasa perannya untuk kemudian kita bisa memilih produk. Apakah dari kita bisa melihat tampilannya, kita melihat foto produknya, tampilan kemasannya, atau mungkin ulasan-ulasan dan komen tersebut, semuanya memang dari mata. Maka tidak bisa tidak, di sini akhirnya kemudian kita harus berbicara persepsi. Membangun persepsi yang positif di pasar online ini memang sangat betul-betul peran mata atau peran penglihatan ini menjadi hal yang harus diperhitungkan. Sehingga apa? Maka lagi-lagi kita akan masuk kepada wilayah packaging, kemasan. Kemasanlah yang kemudian menjadi hal yang pertama dan utama orang kemudian membidik produk kita atau tidak. Ya, ketika orang kemudian melihat kemasannya, ini terjadi pada offline ataupun online sebetulnya. Ya, jadi ketika kemasan kita sudah sedemikian mampu mengusik ya emosional konsumen ya, maka tidak ada pilihan lain, biasanya konsumen akan cenderung untuk memilih produk kita. Maka sekali lagi akhirnya apakah itu offline apalagi online ya, kemasan, desain kemasan, bentuk kemasan akan menjadi sebuah pertimbangan yang paling juga sangat menentukan untuk kemudian konsumen kita akan memilih produk kita. Jadi jangan sampai kemudian mengabaikan peran kemasan. Meskipun tidak disentuh langsung, meskipun tidak diraba langsung, tidak dibaca langsung ya, maka kemasan tetap memposisikan diri sebagai sebuah media yang patut diperhitungkan ya. Sehingga Bapak Ibu, kemasan suatu produk yang dijual online ya, sangat akan memberikan kesan yang mendalam, bahkan kejutan yang menyenangkan dan kebanggaan bagi pembeli produknya. Ini yang sekarang kadang-kadang ada istilah baru unboxing, ya, unboxing, sebuah fenomena yang menuturkan pengalaman yang mengesankan dari seorang konsumen, ya, ketika membeli sebuah produk, ya. Jadi mereka melakukan unboxing, kemudian kadang-kadang saking puasnya mereview, maka dalam benak kita, ya, karena tren-tren unboxing yang kemudian kadang-kadang direview, kemudian di di shoot langsung ya, di live gitu kadang-kadang ya, direkam kemudian dimuat di video di YouTube, di sosial media yang lain. Maka dalam benak kita ketika kita mengemas produk, kemudian kita kirim produk itu,
maka yakinkanlah mulai dari kemasan dalam inner sampai kepada kemasan outernya yang kemudian melindungi kemasan innernya itu, apakah dia bentuknya box dan lain sebagainya, perlu dipahami dan diyakinkan kepada diri kita sendiri ya. Barangkali nanti dengan cantiknya kemasan yang kita buat, dengan cantiknya packing outer yang kita buat, ini menjadi sesuatu yang betul-betul mengesankan bagi konsumen kita, sehingga nanti mungkin konsumen kita akan melive-nya langsung saat membuka atau memvideokannya saat membuka. Nah, kalau kemudian kemasan kita ternyata cantik, menarik ya, luar biasa, maka itu adalah sebuah keuntungan besar bagi kita, karena secara tidak langsung kita sudah dipromosikan, mereka menjadi endorse dari produk kita. Nah, sehingga dalam setiap kita mengirim produk Bapak Ibu, maka perhitungkan itu. Pertimbangkan itu bahwa barangkali yang akan saya kirim ini mereka akan review, mereka akan syuting, mereka akan rekam ya, kemudian akan dimuatkan di sosial media. Nah, kalau sebaliknya negatif, produk kita mungkin dengan pengemasan yang salah sehingga mengakibatkan produk di dalamnya rusak, misalkan, apalagi kemudian tidak didukung oleh konsep desain innernya ya, desain kemasan pada innernya juga tidak memikat atau jelek gitu ya. Maka ya siap-siaplah kita jangan-jangan direview secara negatif. Oke. Maka pastikan info produk yang ingin disampaikan dapat diterima oleh konsumen, Bu, Bapak, dengan aman ya, terlindungi dan juga mengesankan. Nah, jadi bahasa sekarang tuntutan sekarang bukan hanya berbicara terlindungi ya, menjaga, tapi ada istilah baru mengesankan ya. Ya ini yang mungkin tidak ada pada fenomena ketika kita jualan secara offline. Kenapa? Pada saat offline, ya perbedaannya, kita langsung melihat produk yang kita pilih, membacanya secara detail, ya merabanya dibolak-balik sampai kemudian kita merasa perlu untuk membeli, kemudian masuk ke keranjang. Tapi pada pasar online, Bapak Ibu, kita hanya bisa melihat pada tampilan desain kemasan atau kemasan ya yang tampil di sosial media atau di marketplace. Ya. Sehingga yang kemudian menjadi pertimbangan yang juga menguatkan oleh konsumen kita adalah ulasan atau komen. Nah, tapi kita secara tidak langsung belum bisa memegang produk tersebut. Belum bisa langsung melihat produk tersebut ya. Cukup pada postingan ya atau pada foto-foto yang ditampilkan pada marketplace itu menjadi penguatnya. Maka ketika produk itu dikirim dan diterima oleh konsumen kita, inilah yang kemudian menjadi hal-hal yang cukup menantang bagi kita. Mengesankan tidak mereka setelah menerimanya? Kecewa tidak? Puas tidak? Nah, makanya pada pasar online ini ya, di mana pengiriman ini menjadi sesuatu hal yang rutin ya, hal yang memang bagian dari proses jual beli secara digital ya, barang dikirim ya, ada pesan dikirim lagi. Nah, maka tidak hanya mindset kita adalah hanya berbicara perlindungan pada produk, tapi bagaimana ketika produk diterima oleh konsumen puas dan merasa mengesankan. Wow, luar biasa. Wah, jadi konsumen puas. Nah, maka siaplah kemudian kita akan akan dipublish ya ke teman-teman mereka atau di sosial media mereka. Jadi sekali lagi dalam pasar online kepada wilayah-wilayah pengiriman ini ya, bukan pertimbangan kita bukan hanya berbicara perlindungan, tapi bagaimana ketika barang itu diterima betul-betul mengesankan. Maka Bapak Ibu, branding harus mulai dari saat pemasaran hingga produk sampai ke tangan pembeli ya. Ini adalah bagian dari proses branding semua ya. Kenapa? Karena branding itu sesungguhnya intinya itu adalah bagaimana kita bisa membangun persepsi positif. Inti dari atau target daripada sebuah strategi branding, target dari sebuah strategi branding itu adalah bagaimana kita mampu membangun persepsi yang positif sesuai keinginan kita kepada calon konsumen kita. Ya. Kalau kita menginginkan persepsi yang kita bangun seperti ini, maka itu yang kita harapkan ketika konsumen ternyata menilainya juga seperti itu. Ya. Maka semua hal ya
dari proses pemasaran sampai kemudian pengiriman sampai pada barang diterima oleh konsumen, sebetulnya itu juga adalah sebuah proses panjang dari strategi branding, ya. Sehingga kepuasan terakhir ketika menerima produk kita, ya, itulah inti daripada harapan dari strategi branding tersebut. Kemasan produk adalah salah satu bagian dalam branding. Masalah sepele yang terkadang diabaikan dengan alasan bahwa yang seperti yang kualitas saja, ya. Jadi ini sering terjadi, ya. Strategi branding jangan setengah-setengah. Branding adalah cara untuk memperkenalkan brand, kualitas produk, dan layanannya. Jadi layanan itu adalah bagian daripada branding, ya. Layanan daripada branding. Jadi kalau kita ngomong branding itu bukan hanya wilayah identitas saja, bagaimana logonya misalkan, ya, bagaimana warnanya, bagaimana desain kemasannya, ya, bukan wilayah identitas saja. Sampai kepada bagaimana pelayanan kita, bagaimana kemudian produk itu diterima, itu adalah semua dari proses dari sebuah strategi branding. Branding harus mulai dari saat pemasaran hingga produk sampai ke tangan pembeli. Sehingga Bapak Ibu, kemasan merupakan cara yang efektif untuk membangun brand melalui pengalaman multisensorik. Dan bisa memanfaatkan kemasan sebagai alat pemasaran utama untuk menarik perhatian konsumen, ya. Oke. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan produk online, ya, ini agar kemudian kita betul-betul memiliki bahwa pengiriman bahwa produk kita sampai kepada tangan konsumen kita itu betul-betul memuaskan, betul-betul mengesankan, maka hal-hal ini adalah yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah daya tarik desain dan penguasaan, ya. Jadi pertama, desain itu tetap harus betul-betul kita konsep, kita betul-betul kita rencanakan, ya, sesuai dengan strategi branding yang kita buat. Jadi desain kemasan itu dibuat bukan sebagai sekedar identifikasi bahwa ini adalah produk Avon misalkan, bukan sekedar identifikasi bahwa ini adalah kritik singkong, tapi desain kemasan itu diciptakan di dalam rangka memvisualisasikan apa yang menjadi strategi branding. Ya, strategi branding ujungnya adalah, final dari sebuah strategi branding adalah mampu menghasilkan atau mampu membangun persepsi positif sesuai yang diinginkan kepada konsumen. Mampu membangun persepsi positif sesuai yang kita inginkan. Itu targetnya. Maka desain kemasan itu harus mendukung itu. Ya. Fitur-fitur pada desain kemasan semuanya, apakah itu pewarnaannya, apakah itu layoutnya, tata letak desainnya secara grafis, fotografinya, informasi labelisasinya, dan lain sebagainya, semuanya mendukung menjadi fitur-fitur yang mengarah kepada membangun persepsi tadi. Jadi jangan sampai kemudian antara strategi branding yang dibangun dengan desain kemasan yang diciptakan berbeda arahnya. Nah, ini yang terkadang banyak terjadi pada teman-teman UMKM, ya. Kadang-kadang kita minta tolong ke tetangga, kekenalan yang bisa desain, yang penting desain. Nah, sehingga seorang desainer pun juga kadang-kadang ya asal desain, akhirnya ketika diminta bantuan seperti itu. Maka yang betul bagaimana, memang harus kumpul bareng nih. Kita sebagai produsen, terus siapa lagi yang mungkin bagian memasarkan, ya, atau distributornya. Kemudian ada desainer kemasannya, ya. Atau mungkin dengan dengan seorang production yang memang memikirkan arah brandnya, misalkan strategi brandnya. Ini harus duduk bareng dengan desainer kemasan. Sehingga bahwa nanti konsep branding ini begini, maka seorang desainer kemasan pun juga mendukung apa yang menjadi konsep brand tersebut. Ya. Jadi tidak jalan-jalan sendiri. Kenapa kita menggunakan warna merah? Karena memang konsep brandnya seperti itu. Kenapa kita harus menggunakan warna list hijau misalkan? Karena ada konsep brand begini. Sehingga semuanya nyambung. Yang terjadi sekarang kan desain itu ya dibuat apa adanya. Yang penting ada identifikasi. Orang paham bahwa itu adalah produk Avon, orang paham bahwa itu biskuit, orang paham bahwa ini adalah snack misalkan. Nah, sehingga ketika kita mau mempromosikan, kita mau bicara strategi brand, agak susah, ya. Kemudian kedua, keamanan dan perlindungan produk. Ini perlu diperhatikan, ya, keamanan.
Jadi daya tarik desain dan pengemasan itu tadi yang pertama itu penting, tapi tetap kita harus memperhatikan keamanan dan perlindungan produk. Kemudian ketiga, membangun atau memberi kepuasan. Tadi yang sudah kita ulas di depan. Keempat, membangun kepercayaan. Jadi bukan hanya kepuasan, tapi terakhirnya adalah kepercayaan. Lagi-lagi kalau kita bicara brand, ya bicara strategi branding, targetnya juga adalah kepuasan. Oke, satu, daya tarik desain dan pengemasan. Pertama, konsep desain kemasan yang unik dan kreatif. Packaging yang cantik akan menambah daya tarik bagi konsumen. Konsep desain kemasan yang unik dan kreatif, karena packaging atau kemasan yang cantik akan menambah daya tarik bagi konsumen. Kemudian kedua, bentuk dan ukuran kemasan yang unik dan kreatif menjadikan konsumen akan tetap menyimpan kemasan karena sayang jika dibuang. Ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir ada beberapa produsen itu Bapak Ibu ya membuat kemasan, merancang mengkonsep bentuk kemasan, bahan kemasan itu juga dirancang bagaimana ketika produk ini habis ya, kemasan ini masih bisa dipakai, apakah diisi dengan produk lain ya, dengan apa saja ya. Artinya kemasan itu tidak dibuang. Lantas apa fungsinya ketika kemasan tidak dibuang? Maka brand kita selalu masih ada di rumah-rumah konsumen kita. Brand kita masih terus disimpan di rumah-rumah para pelanggan kita. Sehingga semakin lama, semakin dia ada di tengah-tengah mereka, brand kita itu, maka semakin pula memperpanjang ingatan rekam mereka pada otak konsumen kita. Bayangkan kita punya produk keripik singkong, misalkan mereknya mereknya misalkan Asoy misalkan ya, atau Aho misalkan, maka merek itu terus akan dibaca setiap konsumen kita melihat kemasan kita, yang sebetulnya sudah nggak ada produknya, sudah nggak ada isinya. Tapi karena dia masih bertengger terus di situ, maka terus bertahan. Bapak Ibu bisa lihat lah ya, ada beberapa produk rokok misalkan. Produk rokok itu sebetulnya kan ringan ya. Rokok itu ringan Bapak Ibu ya. Meskipun dia di box dengan box yang besar, maka sebetulnya rokok itu berapa gram sih? Kalau satu box besar berapa kilo sih? Ya, rasanya kok tidak seimbang dengan kualitas karton boxnya itu yang kemudian menggunakan double wall ya, seperti kulkasnya barang-barang seperti produk barang-barang berat kan gitu ya, padahal rokok. Nah, satu memang tujuannya salah satunya adalah rokok itu salah satu daripada kekuatannya itu adalah di aroma. Jangan sampai kemudian aroma rokok itu hilang kan gitu ya, sehingga dia menggunakan perlindungan yang berlapis. Selain ada kemasan inert, masuk ke kemasan outer, ya kotakannya masuk lagi ke dalam box yang boxnya itu tebal sekali, jadi menjaga aroma. Kedua, ada positifnya juga ternyata. Box-box yang relatif tebal itu akhirnya juga tidak mudah rusak, Bapak Ibu. Tidak mudah rusak seperti kalau kita menemukan produk snack-snack yang tipis, kemudian produk air mineral yang tipis, begitu habis dan dibuang kan gitu, karena tidak berumur panjang boxnya. Tapi khusus rokok ini bertahan lama sekali. Bahkan kadang-kadang dibuat nyimpen produk-produk yang sudah nggak dipakai. Nyimpen oleh ibu-ibu baju anak-anak ya, yang sudah nggak lagi dipakai. Baju yang sudah kesempitan misalkan disimpan di box tersebut ya. Akhirnya apa? Box yang tertera brand itu, yang ada brand produk itu ya, terus akan bertengger ya, terus akan tersimpan, terus akan ada di tengah-tengah konsumennya. Bahkan ada di rumah-rumah yang mungkin dia tidak termasuk konsumennya. Akhirnya Bapak Ibu ya, brand itu terus dibaca setiap saat ketika produk atau dus yang kuat tadi itu terlihat, sehingga daya ingat ya terus akan tersimpan di benak-benak konsumennya. Ya. Nah, ini salah satu juga strategi daripada brand ya. Kemudian pilih warna kemasan yang mencolok dan berkarakter dominan dengan warna brand ya. Jadi warna itu juga sangat menentukan. Bapak Ibu, pada kemasan itu jangan kita menggunakan warna yang banci gitu ya istilahnya. Warna banci itu bagaimana? Warna banci itu warna yang kadang-kadang merah yang nggak merah,
dibilang kuning nggak kuning, jadi agak semu-semu begitu ya. Jadi inilah bedanya packaging dengan desain-desain yang lain ya. Desain packaging dengan desain poster, desain packaging dengan desain brosur dan lain sebagainya beda. Jadi pada packaging betul-betul warna itu menjadi perangkap emosional ya. Warna itu menjadi pemikat pertama. Ya. Kenapa? Karena memang orang melihat dari kejauhan itu yang paling bisa diterima oleh mata itu adalah warna. Sehingga jangan pakai warna-warna yang kemudian terkesan kelabu. Warna-warna yang tidak mencolok. Makanya kalau kita jalan-jalan ke supermarket itu, lihat ya perusahaan-perusahaan besar itu, mereka membuat kemasan dengan warna yang jreng. Kalau merah-merah sekali, kalau orange sekali, kalau biru atau hijau, semuanya mencolok sekali. Jadi nggak ada warna yang kemudian tanggung-tanggung. Kemudian ciptakan maskot sebagai penguat brand identity pada kemasan. Selain itu juga maskot yang unik akan memberi daya tarik bagi konsumen. Untuk penguat Bapak Ibu, maskot itu dibuat untuk menunjang kekuatan daya ingat konsumen pada produk kita. Kadang-kadang ketika kita melihat maskot ya salah satu produk ya, kita nggak melihat brand name-nya, kita nggak melihat mereknya, ya cukup dengan melihat maskotnya sudah menghubungkan ingatan kita kepada produk tersebut. Ya. Ini ya saya contohkan karena tak lagi dipegang, maka desain yang dijual online harus jauh tampil lebih keren. Nah ini tantangannya di sini ya, karena meskipun karena memang sudah tidak lagi dilihat secara langsung, dipegang, dibaca secara langsung, maka kita harus pahami bahwa desain kemasan pada pada pasar online ya itu lebih betul-betul harus bagus ya, harus lebih betul-betul menarik ya, sehingga menjadi pemicu untuk kemudian orang memutuskan untuk memilih produk kita bukan yang lain ya. Kadang-kadang kalau offline Bapak Ibu ya, terkadang bahan kemasan itu juga membantu menutupi kekurangan kualitas desain. Ya. Makanya sebelum ada pasar online dulu ya, saya biasa menyampaikan kepada teman-teman desainer itu ya, ketika mereka membuat packaging, kalaulah desain kemasannya tidak terlalu sempurna misalkan, maka tutupilah dengan kualitas bahannya. Maka kualitas bahan itu juga menjadi salah satu penentu, wah keren ya bahannya. Nah, apakah itu dari proses finishingnya dan lain sebagainya. Sebaliknya ya, kalau kita tidak mampu menggunakan bahan kemasan yang mungkin agak mahal, kita bikin brownies nih misalkan, kita nggak bisa pakai ivory karena ivory-nya terlalu mahal. Kita nggak bisa menggunakan finishing harus doff dan lain sebagainya misalkan. Maka harus kita bantu di penekanan atau di kekuatan konsep desain kemasannya. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau desain kemasannya mungkin tidak terlalu bagus, maka bantulah dengan bahan kemasan yang menarik ya, bagus. Atau sebaliknya ketika bahan kemasan kita tidak terlalu bagus karena harga yang terlalu mahal mungkin, maka tutuplah dengan kekuatan kualitas desain kemasannya. Kemudian bentuk harus menjadi pertimbangan, ini bentuk kemasan, karena segala cara yang harus diciptakan untuk memicu perhatian konsumen, karena ini adalah segala cara yang harus diciptakan, harus dibuat untuk memicu perhatian konsumen pasar online ya. Jadi bentukan juga harus dipertimbangkan ya. Jadi kadang-kadang bentukan juga bisa menutupi kekurangan kualitas desain dan bahan kemasannya juga ya. Nah, ini tadi saya sampaikan tentang maskot. Maskot menjadi identity brand ya. Jadi salah satu dari identity brand itu juga adalah maskot ini. Era digital menuntut kreativitas yang mampu membantu memperkuat ingatan konsumen kepada brand kita. Jadi jangankan di online ya, di offline pun posisi maskot ini sangat luar biasa. Di offline pun peran membantu ingatan ya kepada brand itu sudah luar biasa, apalagi di wilayah online ya. Kemudian yang kedua, keamanan dan perlindungan produk. Ketika kita bicara masalah estetis ya, masalah grafis, masalah desain, maka sekarang kita harus
pertimbangan juga keamanan dan perlindungan pada produk. Bagaimana kita mengulas produk akan mencerminkan seberapa pedulinya kita terhadap kepuasan customer. Ini ya. Jadi ini menjadi kata kunci ya. Bagaimana kita mengemas produk akan mencerminkan seberapa care-nya kita, seberapa pedulinya kita kepada pelanggan kita ya. Jadi kalau kita betul-betul serius akan memperhatikan ya, akan peduli kepada kepuasan pelanggan kita, maka salah satunya harus kita pertimbangkan kualitas kemasan yang kita buat ya. Oleh karena itu, hal yang bisa dilakukan sebagai penjual ya adalah mengantisipasi sebagai berikut ya. Satu, lakukan tes dan mengguncangkan atau menjatuhkan kemasan yang berisi produk. Apabila kemasan serta produk rusak, maka perlu perbaikannya kembali hingga tes itu berhasil. Nah, ini untuk produk-produk tertentu Bapak Ibu ya. Kira-kira ketika jatuh itu pengaruh enggak pada produk. Ya, sehingga kemudian ini menjadi pertimbangan sampai kemudian kita merasa cukup ya kemasan kita itu bisa dikirimkan. Kemudian kedua, sesuaikan kemasan dengan kebutuhan masing-masing produk. Ya, contoh jika isinya t-shirt, cukup mengemasnya dalam bahan plastik yang kuat tanpa perlu isian atau padding di dalamnya. Jadi kalau itu fashion ya, baju, t-shirt, ya kain ya, itu lebih fleksibel, lebih mudah ya. Jadi produk-produk yang mungkin rentan rusak, rentan remuk, yang rentan hancur ya harus ada tambahan insert padding biasanya ya. Tetapi jika produk terbuat dari kaca atau material yang mudah pecah, perlu menggunakan bubble wrap atau padding. Nanti kita lihat seperti apa sih padding atau bubble wrap ini. Nah, ini ya. Beberapa teknik membantu keamanan dan perlindungan produk saat pengiriman. Ini packing planner ya. Jadi ya seperti gabus ya, ini jenis gabus Bapak Ibu ya. Styrofoam itu ya, bahan styrofoam yang memang dibuat seperti kacang ya, seperti seperti granul-granul kacang ya, sehingga kemudian kita sebutnya dengan packing planner ya. Jadi yang ini dibuat di dalam rangka menghindari produk itu pecah ya, produk itu hancur, kemudian ditaruh di sela-sela produk yang akan kirim ya. Ini jadi sudah umum dan Bapak Ibu bisa membelinya di toko-toko plastik, ini sudah disediakan ya. Kalau kita cari bubble wrap, kita cari packing planner, biasanya di satu toko itu ada. Nah, ini yang disebut bubble wrap ya, mungkin ini juga lebih umum daripada padding tadi ya. Jadi sekarang pun juga sudah dijual sangat luas sekali ya. Hampir toko-toko plastik sudah menjual ini ya. Dulu agak langka jenis ini ya. Karena kita memang dulu jarang ya, proses mengirim itu jarang. Tapi di era digital pengiriman ini menjadi sangat hidup. Ekspedisi tumbuh ya, semakin banyak. Karena apa? Karena memang sudah menjadi kebutuhan. Maka kemudian didukung juga ya inovasi-inovasi kreatif untuk mendukung pengiriman itu, akhirnya diproduksilah salah satunya bubble wrap seperti ini ya. Sehingga tidak ada produk kemudian yang pecah, yang rusak dan lain sebagainya. Sehingga termasuk kalau box kita terlalu besar bisa dibantu menggunakan padding atau menggunakan bubble wrap ini. Ya. Nah, ini juga packaging foam ya. Ini gabus. Ya. Ini biasanya sering kita temui kalau kita membeli handphone, membeli barang-barang elektronik ya, komponen-komponen elektro gitu, biasanya menggunakan packaging foam. Jadi bahannya dari gabus. Ada juga yang memang dia menggunakan corrugated ya, dari box itu juga ada yang dibentuk seperti menyesuaikan bentukan produk yang ada di dalamnya. Nah, ini corrugated ya. Ini juga ya dibuat membantu seperti bubble wrap tadi juga perannya ya. Sehingga ini memperkuat, ini kan ada bentukannya gulungan ya. Nah, nanti bisa lagi dimasukkan ke dalam box tersebut ya. Nah, kemudian memberi kepuasan ya. Pembeli akan benar-benar puas ketika produk sudah sampai ke tangannya sesuai ekspektasi, sesuai dengan harapan, keinginan ya. Itulah pentingnya memperhatikan penggunaan kotak pengiriman untuk packaging sehingga produk tetap dalam kondisi yang baik. Satu, diferensiasi untuk packagingnya harus kita perhatikan. Semakin memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri pada outer atau sekunder packaging akan memberikan kepuasan kepada konsumen yang sekaligus menjadi cara untuk menaikkan brand. Nah, ini contohnya Cheetos. Kita nggak pernah membayangkan Cheetos sekarang karena sudah dijual secara online, ya, boxnya ada cetakan di bagian dalam. Jadi cetakan tidak hanya bagian luar, tapi di bagian dalamnya. Ya.
apakah itu nanti ucapan terima kasih, ada story dan lain sebagainya ya. Jadi cukup menarik sehingga box-box seperti ini sayang kalau kita buang ya. Cetak khusus packaging sekunder atau kotak luarnya meskipun bukan kemasan inti, tetapi konsumen akan merasa lebih senang menerima box pengiriman tersebut dengan cetakan khusus sesuai brand yang dipesan. Dulu Bapak Ibu ya, kotak-kotakan seperti ini sebelum kita mengenal pasar online seperti sekarang yang ini ya, luar biasa. Dulu dipahami bahwa box ini hanya perlindungan aja. Box sekunder ini ya hanya dipahami sebagai perlindungan saja, nggak perlu ada desain, yang penting ada identity brandnya. Oh ini mereknya misalkan Citos, cukup ada Citos aja. Kemudian isinya berapa di situ ya. Kemudian rambu-rambunya yang terpenting juga harus ada. Ini harus disusun berapa, ini nggak boleh kena air. Ini harus disusun berapa kardus misalkan ya. Nggak boleh diinjek, itu kan ada rambu-rambu semua. Intinya pada box-box sekunder, pada saat kita belum terlalu seperti sekarang mengenal pasar online, ketika hilir mudik pengiriman itu ya, mobilisasi pengiriman tidak sedahsyat pada saat sekarang, maka box-box sekunder dulu hanya sekadar perlindungan aja. Berbicara brand ada pada innernya, berbicara brand ada pada kemasan intinya, tidak ada pada box ya. Tapi sekarang sudah luar biasa. Kenapa? Karena box ini yang kemudian kita lihat kalau kita ke bandara, ke terminal, ke stasiun kereta api ya. Bayangkan ketika kita melihat box yang hilir mudik dengan brand-brand tertentu yang jumlahnya mungkin banyak, maka kita akan langsung bisa menyimpulkan, mempersepsikan, produk ini laris, produk ini kayaknya bagus kalau banyak peminatnya. Ya. Kalau kita kemudian ke daerah-daerah tertentu, ya, kita di bandara melihat 1, 2, 3 orang yang masuk bandara memegang box oleh-oleh khas Ambon misalkan, box oleh-oleh Gorontalo, box oleh-oleh Surabaya misalkan. Maka dalam benak kita, dalam persepsi kita memahami bahwa ini kayaknya produk bagus ini brand bagus ini. Buktinya banyak yang bawa naik pesawat ini dengan memborong oleh-oleh yang sama, ya. Oleh-oleh yang sama dari tempat yang sama. Nah, itu sekarang sudah seperti itu. Sehingga kemudian agar orang merasa bangga tidak hanya mendapatkan produknya saja, ya, tapi juga karena box sebagai box sebagai oleh-oleh tersebut ya, orang akhirnya menjadi lebih tertarik ketika box luar ini dikemas, didesain ya dengan sedemikian rupa. Jadi sudah berubah, sudah ada cara yang agak berbeda penyikapannya dengan dulu ketika box ketika hilir mudik ya, mobilisasi pengiriman tidak seperti sekarang. Kemudian selain itu perlindungan, manfaatkan packaging outer sebagai media untuk memberikan kepuasan lebih kepada konsumen ini ya. Tadi sama dengan contoh Citos ya. Jadi bayangkan ini packaging outernya aja seperti ini ya. Packaging outernya Bapak Ibu dikemas cantik kreatif seperti ini ya. Jadi kalau kita menerimanya, wah rasanya kita bangga ya, puas sekali ya. Ini yang kemudian menjadi salah satu dari target sebuah strategi branding ya. Nah, ini kita kadang-kadang Bapak Ibu ya, mungkin belum cukup budget ya untuk cetak khusus bisa memanfaatkan box bekas ya. Kita kadang-kadang menggunakan box bekas, apakah itu rokok ya, mungkin kadang air minum mineral misalkan ya. Maka caranya adalah sebaiknya dibalik Bu ya, biar tidak ada brand produk tersebut ya. Kalau kemudian kita produk kita abon, produk kita keripik singkong, ternyata luarnya ada mineral. Begitu dibuka isinya abon ya. Padahal kan kita sebetulnya ingin dalam setiap perjalanan distribusi box kita itu dibawa oleh siapapun dan dibawa kemanapun, kita berharap box kita itu terbaca oleh banyak orang ya, terbaca oleh banyak orang sehingga orang kemudian mengenal brand kita ya. Jadi Bapak Ibu ya, karena masih banyak teman-teman UMKM lantas memasukkan produk kebanggaannya itu ke dalam box air mineral yang ada merek air mineralnya, masuk ke dalam box rokok yang ada merek rokoknya. Nah, maka secara tidak langsung ya kita menjadi relawan brand-brand besar tersebut ya. Padahal brand kita itu ada di dalamnya. Nah, maka kita harus berpikir bagaimana distribusi atau perjalanan box kita yang dibawa orang itu terbaca oleh banyak orang. Nggak ada yang sia-sia dari setiap
perjalanan box kita yang dibawa orang tersebut. Maka kendalanya memang adalah biaya. Pak, kalau saya pesen box sendiri harganya mahal, kena minimum order. Saya masih kecil, saya belum bisa membeli box sendiri, memesan box sendiri. Maka salah satu cara yang saya sarankan kepada produk lain itu dibalik saja ya, dibalik sehingga kemudian menjadi box yang polos. Maka setelah itu kita tempelkan dengan label produk kita seperti contoh yang saya lampirkan di sini ya. Kemudian kita printkan, mungkin bisa di print sendiri, tapi ingat hati-hati kalau di print resikonya kena air ya, atau di fotokopi atau apa saja ya. Kalau mau di print bisa print laser ya, sehingga kena air pun dia tidak rusak. Kemudian ditempel secara sederhana seperti ini. Ya, mungkin memang tidak terlalu keren seperti yang sebelumnya tadi yang saya jelaskan dengan cara mencetak sendiri ya. Tapi setidaknya kita sudah bisa lebih kreatif ya, memposisikan atau mengenalkan box kita yang sudah tertera brand kita ya. Oke, hindari penggunaan dus bekas yang tak menampilkan brand kita. Cara ini betul-betul menghilangkan kesan profesional. Lain yang saya maksudkan tadi ya, dibalik saja. Oke. Kemudian tempat membangun kepercayaan. Nah, kepuasan konsumen harus berpengaruh positif kepada brand dan penjualan produk. Setelah konsumen menerima dengan sangat puas kiriman produk kita, maka ciptakan lagi kontak emosional yang menambah loyalitas konsumen kepada produk kita, antara lain. Nah, jadi setelah puas, ya, itu kita masih ada lagi jurus-jurus kita, ya, strategi kreatif kita untuk kemudian bisa mengikat secara emosional kepada konsumen kita, untuk bisa mengikat secara emosional, ya, kita dengan konsumen kita. Jadi bukan masalah kemudian produknya sudah bagus, kemasannya tadi bagus ya, dibuka mengesankan, memuaskan, ternyata masih bisa ada satu lagi ya, celah-celah yang memunculkan mereka menjadi terkesima gitu ya, tersipu-sipu tertawa sendiri dan semakin menambah kepuasan mereka. Pertama, tulis ucapan terima kasih kepada pelanggan. Kesannya sepele Bapak Ibu ya, tapi ini luar biasa dampaknya. Kepada konsumen ya, atas kepercayaannya membeli produk kita, buat dengan grafis yang cantik, dengan desain yang cantik dan menarik, sehingga semakin menambah kepercayaan mereka kepada produk kita. Nah, ini contohnya ya. Jadi ucapan terima kasih yang kita buat dengan desain yang bagus ya, atau mau bisa ditulis tangan langsung agar asalkan tulisan tangan kita betul-betul menarik, tidak masalah ya. Mungkin ini akan lebih mengesankan orisinilitasnya ya, lebih orisinil ya. Jadi yang terpenting ada ucapan terima kasih, bahwa kita bangga produk kita dibeli oleh konsumen kita, ya, oleh pelanggan kita. Sehingga harapan kita, pelanggan akan terus menjadi pelanggan, belanja dan belanja lagi. Kemudian kedua, buatlah info di luar box agar ekspedisi memperlakukan box tersebut lebih hati-hati, seperti fragile, mudah pecah, dan lain sebagainya. Meski pada box sudah ada simbol rambu yang sudah umum, tapi alangkah baiknya buatlah lagi dengan grafis yang menarik untuk info ini, sehingga selain untuk menambah keamanan, ini juga menambah kepercayaan bahwa kita sangat peduli sekali kepada pelanggan kita. Ya. Seperti apa itu ya? Nah, ini contohnya. Bila kita mencetak khusus rambu, ini tetap ada karena rambu ini sudah menjadi komunikasi visual yang di ekspedisi. Ya. Ini kita kalau melihat ini sudah biasa. Ya. Kita melihat kemudian rambu-rambu payung, ada gelas pecahnya ya. Bapak Ibu, ini unik-unik, lucu ya, hati-hati afraku. Ya, banyak cara membangun kepercayaan konsumen, bahkan pesan-pesan khusus untuk brand pun bisa menjadi media untuk kreatif yang menambah kepercayaan kepada konsumen ya. Ini juga ya. Tadi ya, biar lebih jelas saya perbesar. Oke. Bang, perjalanan ini jauh, letakkan aku selalu di atas ya Bang. Nah, luar biasa. Kemudian jangan dibanting ya Bang, cukup hatinya adik aja yang hancur, barangnya jangan ya. Nah, ini cukup menarik ya, jadi yang membeli bisa tersenyum, bisa ketawa ya, bahkan bisa menambah kepuasan mereka. Ini juga aktris legendaris, siapa yang nggak kenal Susana ya. Ini pandangannya cukup menakutkan, jadi hati-hati jangan dibanting. Siapa yang berani kan itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya.
cara kreatif, strategi kreatif dan aman dalam mengemas produk online. Ya, barangkali ada pertanyaan, ada yang ingin didiskusikan, bisa langsung, bisa chat, saya persilahkan. Nanti akan dipandu oleh host. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kurang hilaf saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Stuti, ya. Pak Nas, bisakah dibuatkan contoh maskot buat produk saya, kuping gajah, ya? Oke, Bu Dwi, ya. Bisakah dibuatkan contoh maskot buat produk saya, kuping gajah, ya? Nanti kalau membuat maskot ini nanti Ibu harus memberikan banyak info kepada kami, ya, pada kita yang mendesain, ya. Nanti arahnya maskotnya itu seperti apa, ya, sehingga ya kita menciptakan maskot ini bisa sesuai dengan konsep atau strategi brand yang akan dibangun oleh Bu Dwi nantinya, ya. Jadi cuman saya sarankan Bapak Ibu, ya, sebelum kita membuat maskot, ya, pastikan dulu bahwa konsep desain kita itu sudah sesuai, ya, sehingga nanti kalau ada maskot itu sudah sesuai dengan konsep packagingnya, ya. Pastikan dulu, jadi jangan kemudian desain kemasan kita mungkin masih kita tempel stiker dengan desain dan labelisasi yang apa adanya, tapi kemudian kita bikin maskot, jangan, ya. Kenapa? Karena maskot ini adalah penguat daripada brand, ya. Sama sebetulnya dengan peran dari desain kemasan, sama-sama brand identity, ya. Sama-sama sebagai visualisasi dari brand yang akan kita buat ini, ya, yang sedang kita punya, ya. Sehingga saran saya, Bu Dwi atau mungkin teman-teman, pertanyaannya sebelum kita membuat maskot, sudahkah desain kita sudah terkategori tepat, ya, atau kemasan kita sudah betul-betul sesuai dengan apa yang kita konsep dari strategi brandnya, ya. Nanti Bu Dwi bisa komunikasi via lanjutan, ya, di grup dengan saya atau japri dengan saya, Bu Dwi, ya. Oke, saya langsung lanjut ke dari Bu Faik, ya, Bu Faik Raisma, ya, Dwi Utami. Bu Faik bertanya, Pak, saya mau tanya, kebetulan saya produksi milidi, ya, jangan kebetulan, Bu, ya, saya produksi milidi, Pak, atau saya punya produk milidi, jangan kebetulan. Jadi kalau kebetulan itu iseng-iseng, Bu. Ibu membangun bisnis itu iseng-iseng, ya, sama dengan istilah dulu bisnis sambilan. Sekarang sudah nggak ada bisnis sambilan. Sekecil apapun bisnis yang kita buat, ini adalah bisnis yang sudah kita rencanakan matang, sehingga lahirlah bisnis milidi kita, produk milidi kita. Jadi jangan kebetulan, ya, nanti menurunkan motivasi kita. Packing yang saya gunakan saat ini standing box dan print wall, oke. Tapi saat kirim luar kota sering pecah, padahal sudah dikasih bubble wrap. Mau coba ganti kemasan kardus, tapi kendala biaya cetak minimal 1.000. Bagaimana, ya? Nggak harus sebetulnya, Bu, ya. Sebetulnya kalau Ibu sudah bikin di dalamnya ada table, itu sudah bagus. Kemudian ketika Ibu kasih bubble wrap juga itu sudah tepat sekali, sudah bagus dan rasanya Ibu sudah paham, baik, ya. Kalau kemudian Ibu merasa berat dengan minimum 1.000 piece, ya, sebaiknya nggak usah dulu, nggak apa-apa, Bu. Cara yang tadi saya sampaikan di materi, cukup dibalik, ya, kardus yang mungkin umum, ya, ada merek sebelumnya, dibalik aja, ya. Atau kemudian kita bisa cari kemasan-kemasan, dus-dus yang polosan juga ada, Bu, ya, yang polosan, kita pakai itu bisa, ya. Yang penting nanti kemudian kita berikan label, ya, bahwa ini adalah produk milidi, misalkan. Kemudian yang kedua, Bu, kenapa hancur? Ibu perlu komunikasi juga, ya, dengan sebaik-baiknya dengan ekspedisi, ya. Sampaikan keluhannya. Setiap saya mengirim, kenapa saya hancur, misalkan. Padahal sudah saya kasih bubble wrap dan lain sebagainya. Itu Ibu sampaikan. Kemudian juga perlu ditambah info atau rambu-rambu yang tadi saya jelaskan, ya. Seperti namanya, hati-hati Bang, saya mudah rapuh, misalkan, ya. Atau fragile tadi, ya. Dengan kode-kode atau simbol-simbol yang menjelaskan agar ekspedisi itu lebih hati-hati. Tulis saja, tolong Mas ekspedisi, misalnya dengan gaya-gaya yang unik tadi, selama ini
produk saya banyak hancur, sehingga saya minta hati-hati agar saya bisa tetap pakai ekspedisi Anda terus. Itu nggak masalah ya dengan bahasa-bahasa bercanda, tapi tetap serius ya. Tapi tetap didesain sehingga bukan terkesan ini amarah ya, bukan terkesan ini bahasa komplain yang dipublis, bukan ya. Jadi bahasa yang seperti tadi, dan saya mudah rapuh dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian jadi kesimpulannya itu Bu Faik ya, bisa jadi mungkin kalau Ibu sudah menggunakan rep, apalagi di dalamnya menggunakan thin wall, itu saya rasa sudah bagus ya. Hanya saja nanti butuh lagi informasi penegasan baik secara lisan ya kepada ekspedisi dan menggunakan rambu-rambu tadi itu ya, rambu-rambu tadi. Seharusnya kalau milidi ya kalau itu masih dibawa dalam kondisi normal, nggak terlalu nggak terlalu remuk ya. Cuman saya sering juga menyampaikan kepada teman-teman ya, untuk yang produksi milidi janganlah konsep terlalu panjang, ada yang memang terlalu panjang gitu ya, sehingga potensi rusaknya, patahnya lebih lebih sering ya. Kemudian Bu Rahma Asari ya, mohon izin bertanya, semakin bagus packagingnya, harga cetaknya pasti juga semakin mahal. Apa tidak berpengaruh ke harga jual kepada konsumen, Pak? Ya, oke. Perlu dipahami memang kemasan ini aset ya. Jadi kemasan ini harus dipahami aset, bukan sebagai sekedar tool atau fitur yang nambah-nambah beban, bukan ya. Jadi ini adalah aset yang kalau bicara aset memang harus kita perhatikan sekali ya. Barangkali dari desain kemasan inilah kemudian ya produk kita atau dari kemasan inilah ya yang kita beli dengan mungkin ada tambahan pengeluaran kita, budget kita yang memungkinkan produk kita akan lebih dikenal luas ya, dan kemudian lebih banyak penjualannya ya, sehingga kita merasa tidak terlalu menjadi beban ya. Kemudian kedua, Bapak Ibu, mensiasatinya adalah pahami juga segmentasi ya. Jadi kalau kemarin kita menggunakan kemasan, misalkan menggunakan PP standing pots ya, yang polosan kita tempel stiker, kita bisa jual ke beberapa tempat dengan harga yang lebih murah karena memang kemasannya tidak pas lah kalau kita jual lebih mahal dengan kemasan PP zipper bening yang ditempel stiker seperti itu. Kemudian kita menggunakan kemasan mungkin yang seperti inilah. Ya. Kita misalkan menggunakan kemasan cantik seperti ini misalkan ya. Nah, kalau sudah menggunakan kemasan seperti ini, pertama kalau kita kurangi gramasi isinya ya, gramasinya. Saya nyarankan ada yang biasanya jual 200 gram, malah saat suruh sarankan dengan kemasan yang ukurannya sama ya, tapi gramasinya turunkan menjadi 100 gram ya, dari 200 gram menjadi 100 gram. Tapi kan nggak kelihatan Bu ya, orang melihat produk Ibu tidak hanya fokus kepada gramasi, tapi menjadi sebuah kesatuan ya, integratif dari sebuah brand yang dilihat oleh orang. Apakah dari desain dan lain sebagainya ya, semuanya menjadi perhatian. Tapi kalau kita menggunakan kemasan yang transparan, Bapak Ibu, orang akan langsung fokus pada seberapa banyak isinya. Kok isinya cuma separuh, kemasan di atasnya kosong ya. Selain memang merasa kurang pas ya, rasanya juga aneh kalau kita isinya 200, kemudian kita isi 100 gram, misalnya kan rasanya aneh. Tapi kalau kemasan yang seperti ini, isi yang sedikit atau separuhnya 200 menjadi 100, itu adalah sebuah strategi perlindungan agar tidak mudah remuk. Ibu bisa lihat ya beberapa produk consumer good ya di Indomaret, Alfamart gitu ya. Kemasannya cantik-cantik, family pack ukurannya gede gitu ya, seukuran ini ya. Cuman dia berbentuk pillow gitu. Begitu kita ya buka, terus gitu ya, kita sobek, kita buka isinya cuma 4 Bu. Ya, isinya hanya 4 saja ya. Jadi apakah kemudian memang itu mengelabui? Tidak ya. Jadi ya bukan 4 lah ya, pokoknya sedikit gitu ya. Bukan itu pembohongan atau mengelabui konsumennya, bukan, tapi itu adalah salah satu dari sebuah cara ya produsen untuk melindungi produknya
dengan bantuan kembungnya udara yang ada di dalamnya itu isinya tidak terlalu banyak ya, sehingga tidak mudah remuk ya. Nah, artinya apa? Kembali kepada pertanyaan tadi ya. Kalau kemudian Ibu biasanya 200 gram karena harga kemasannya lebih tinggi, kurangi gramasi produknya. Karena orang sudah tidak lagi fokus kepada jumlah produknya saja, tapi sudah menjadi kesatuan. Berbeda dengan kalau kemasan kita plastik bening yang ditempel stiker ya. Nah, kemudian tentukan lagi, perjelas lagi segmentasi pasarnya. Ya, kalau sudah kemasan bagus cantik begini ya, kira-kira pantas nggak kita masuk ke Indomaret? Pantas nggak masuk ke pusat oleh-oleh? Kita jual di terminal, kita jual di bandara dan lain sebagainya. Maka pada segmentasi atau pasar-pasar tersebut ya, orang sudah tidak lagi membandingkan dengan harga sebelumnya. Sebelumnya 15.000 sekarang jadi 20.000. Sudah, karena pasarnya sudah berbeda ya. Kalau mungkin Ibu ini masih mau tetap karena ada beberapa konsumen yang masih loyal dengan produk Ibu yang masa mau masih pingin kemasan yang lama, nggak apa-apa, silahkan aja ya. Mereka menggunakan demi rasa terima kasih Ibu, mereka yang membangun selama ini dan rela mau membeli atau ketika mulai merintis, mereka lah yang kemudian membeli produk Ibu, nggak apa-apa. Tetap mereka menggunakan plastik transparan yang mungkin sebelumnya sudah Bapak Ibu pakai ya. Tapi ingat, yang harus kita kembangkan adalah produk yang dengan kemasan baru tersebut. Yang kemudian Bunda Eka, alhamdulillah Pak Nas, dari pelatihan ini satu ilmu yang saya serap, yaitu mengas produk agar setelah kita konsumsi, kemasan kita pakai kembali. Selama ini produk saya kemas menggunakan mika plastik, lalu saya jepret atau kacip ya. Jika saya menggunakan kotak ya, kotak makan bening, bagaimana cara saya menyegel tepak ini sehingga tidak mudah dibuka tutup, sehingga lebih meraih kepercayaan konsumennya ya. Oke Bapak Ibu ya, kalau masalah produknya apa ini Bu, kira-kira belum ya? Ini tidak disampaikan sama Bunda Eka ya, produknya apa. Saya punya contoh ini. Ibu, memang tidak mudah ya kita membuat kemasan yang kemudian kemasan itu akan dipakai lagi oleh konsumen kita. Saya pernah membuat, ini bukan makanan padahal ya, produk cat ya. Cat. Jadi cat itu dibuat kemasan yang cantik, menarik ya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ada brand Fresh gitu ya, merek catnya itu Fresh ya. Jadi bentuknya unik ya, bentuknya unik, terus kemudian lumayan tebal juga ya, bahan plastiknya. Dia dibuat kotak ya, yang ada handle-nya gitu, sehingga kalau mungkin produk itu habis ya, maka diharapkan kemasan ini masih bisa difungsikan. Memang kenyataannya iya ya, kenyataannya memang betul selama ini difungsikan ya, karena memang bentukannya bagus ya. Bahkan demi keamanannya Bapak Ibu, demi keamanannya catnya itu di dalamnya tidak langsung masuk kepada kemasannya, tapi ada inner plastiknya ya, sehingga nanti orang-orang atau bapak-bapak yang menggunakan cat ini tidak langsung lantas masuk ke bahan kemasan kepada kemasan yang cantik tadi itu, tapi ke bak lain ya, ke kaleng lain, sehingga bak yang unik menarik ini bisa diambil oleh istrinya, misalkan diperankan oleh istrinya untuk dimanfaatkan menjadi kemasan atau wadah-wadah yang lain ya. Tapi biasanya kemasan yang seperti ini butuh sekali inovasi. Orang mau mengambil kemasan kita ya, dipertahankan, dipakai lagi, tidak hanya karena kondisinya masih bagus, tapi karena bentukannya ya, kemudian desainnya dan lain sebagainya memang unik ya. Sehingga karena keunikan dan inovasi yang dibuat itu ya, kemudian orang mengambilnya kembali ya, memerankannya untuk tempat-tempat yang lainnya. Tapi kalau kemudian kita buat kemasan itu tidak inovatif ya, biasa-biasa saja, maka ya sangat rasanya agak berat ya. Kemudian orang menjadi merasa perlu untuk mempertahankan, menyimpan kemasan kita ya, untuk diperankan mewadahi produk yang lain ya. Kenapa? Karena kemasan kita bisa biasa-biasa saja ya.
tidak ada kelebihannya. Jadi yang saya maksud Bu, konseplah atau buatlah kemasan yang kemasan itu memang betul-betul inovatif, baik dari sisi bentukannya, bahan kemasannya, maupun dari desain kemasannya, inovatif, sehingga nggak ada yang lain. Maka kalau sudah berbeda, unik seperti ini, pasti kecenderungannya akan dipakai lagi oleh terutama ibu rumah tangga, ya, terutama oleh ibu rumah tangga. Kalau ibu mungkin menggunakan kemasan-kemasan yang bisa dimanfaatkan, mungkin misalkan seperti ini, ya. Contoh ini ya, tin wall ini ya. Ini memang kadang-kadang masih dimanfaatkan. Tapi kan sayangnya karena memang ini dibeli umum, ketika dipakai label kita dilepas ya, dilepas sehingga kemudian tidak berbekas bahwa ini adalah brand kita. Sehingga yang perlu kita pikirkan adalah ya bagaimana brand kita ya selain memang harus inovasi, brand kita itu tidak lepas meskipun sudah mewadahi produk yang lain ya. Kemudian bagaimana cara menyegel agar aman ya? Saya harus tahu Bu sebetulnya produknya ini apa ya? Produk yang berminyak atau kering. Kalau Ibu mungkin minyak tidak mengandung air ya yang mungkin tinggi ya kandungan airnya, maka sebetulnya tidak terlalu masalah ya. Kemudian dikemas seperti ini kalau itu misalkan tin wall atau apa cukup seperti ini. Tapi kalau kemudian itu memang berminyak, ini yang kemudian perlu dipertimbangkan, barangkali memang harus ada kemasan inner di dalamnya, ya. Kemasan, kalau misalkan frozen berarti ada bahan plastik lagi di dalamnya untuk kemudian melindungi, ya. Jadi seperti itu, Bu ya. Barangkali mungkin itu yang bisa saya jawab terhadap pertanyaan dari Bunda Eka. Nanti Ibu bisa share di grup atau japri saya bentukan atau foto produknya itu biar nanti saya bisa membantu barangkali cara menyegel, cara mengemas agar aman itu seperti apa. Kemudian itu Bu Eka ya, terima kasih Bunda Eka. Oh, ini sudah dijawab, martabak frozen Pak produk saya ya. Langsung ya, martabak frozen produk saya. Jadi kalau martabak frozen saran saya memang harus tetap ada inner di dalamnya Bu ya. Apakah menggunakan nilon atau plastik PE ya. Karena ini kan belum digoreng ya, masih frozen, tetap ada plastiknya di dalam ya, sehingga lebih aman ya. Sehingga meskipun ini kalau bentuknya tin wall misalkan, tanpa harus dilakban atau diselasi gitu ya, di bagian luarnya tidak masalah ya. Jadi di dalamnya ada plastiknya lagi ya, yang melindungi. Tidak harus disiler juga nggak masalah ya, cukup dimasukkan atau plastik yang lebar kemudian dilindungi dengan dilipat gitu, itu sudah cukup. Cukup menggunakan plastik yang tipis cukup Bu ya. Kalau menggunakan PE, Ibu bisa menggunakan 04 atau 06 sudah cukup ya. 06 Bu, dicatat 06, 04, 06 ya sudah cukup. Karena itu bukan bukan perlindungan yang utama ya. Jadi itu hanya untuk melapisi produk Ibu ya. Perlindungannya sebetulnya ada di kemasan luarnya. Kemudian Bu Nur Ida Fajriah ya, kadang untuk di desa itu Pak diberi ya, Bismillah, kadang untuk di desa itu Pak diberi harga agak tinggi sedikit mereka akan lari. Kadang untuk membuat pot seperti itu agak mikir-mikir juga. Adakah solusinya? Tadi sudah saya jawab di pertanyaan Bu Faik kalau tidak salah ya. Jadi Bu ya, era pasar sekarang ada dua Bu, ada online dan offline. Mungkin Ibu bisa buat begini saja. Ibu jangan hilangkan pelanggan-pelanggan yang di desa itu sudah loyal selama ini pada Ibu. Kalau mereka kasih kemasan seperti ini dengan cara Ibu menaikkan harga, mereka pasti lari pindah ke lain hati, kan gitu. Ya. Maka saya sarankan biarkanlah teman-teman atau pelanggan-pelanggan lama itu bisa menikmati produk kita ya dengan kondisi yang mereka sudah terima sebelumnya. Ya, misalkan menggunakan PP polos ya, standing pots PP yang dibeli di toko-toko itu Bu, kemudian ada zippernya, kemudian kita tempel stiker gitu. Mereka lebih menikmati dengan seperti itu karena harganya mungkin lebih murah, tidak masalah. Biarkan saja kita jual kepada mereka dalam kondisi seperti itu. Tetap sambil dikomunikasikan bahwa kita punya produk seperti ini. Saya yakin untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu mereka, apakah sebagai oleh-oleh, bingkisan ke saudara dan lain sebagainya, mau keluar kota yang kemudian itu dijadikan buah tanda mata dan lain sebagainya gitu, pasti mereka akan memilih standing pot yang cantik ya, yang mungkin dikemas seperti ini ya. Nah,
pasti memilih yang seperti ini, tidak akan memilih yang ini. Tapi kalau untuk dikonsumsi langsung, mungkin mereka akan memilih seperti itu. Kemudian sembari selain itu ya, Ibu menciptakan segmentasi yang lebih khusus ya, untuk menjual dengan harga yang bisa diterima di pasar yang baru tersebut, apakah itu di pusat oleh-oleh, di online, di Indomaret ya, di Alfamart dan lain sebagainya ya, dengan kemasan yang cantik. Kalau sudah standing polos, pasti toko-toko yang besar, retail besar modern itu nggak mau menerima ya. Jadi itu yang kemudian Ibu memahami konsep pasar baru untuk segmentasi baru. Caranya kemudian kalau kemungkinan dengan kemasan baru Ibu harus menambah kos, caranya salah satu mengurangi gramasinya, bukan mengurangi komposisi ingredientnya Bu ya, tapi mengurangi porsinya. Dari 200 gram kurangi 100 gram, dari 100 gram keripik pisang misalnya kurangi menjadi 50 gram, karena keripik pisang ya kalau yang panjang-panjang betul-betul memakan tempat ya, sehingga 50 gram sudah cukup ya. Kemudian Bu Nanu, itu mungkin Bu ya jawaban saya. Kemudian Bu Nanu, Pak, saya mau bertanya langsung kepada Bapak. Oke, Bu Nanu, silakan. Oh, sudah bisa. Yang komputer nomor 2. Oke, Bu. Sehat ya? Ya, assalamualaikum Mas Nasrul. Ya, berapa Bu Nanu ya? Ya. Mas Nasrul, saya ingin bertanya, Pak. Monggo Bu. Ini apa ya? Ya, Pak Nasrul, saya kemarin ini meminta bantuan sama Pak Nasrul untuk membuat logo terkait isu itu yang kemarin produknya. Begini Pak, ini di produk saya ini kan bakso bakar ikan instan. Masuknya itu frozen food, kemudian baksonya itu saya vakum Pak, saya vakum sendiri. Kemudian ada kemasan sendiri itu bumbunya, bumbu saus. Tetapi saya lihat-lihat itu bumbunya itu kurang menarik Pak, bungkusnya, soalnya saya pakai klip. Terus jika dikirimkan keluar kabupaten Pak, misal dalam perjalanan 3-4 jam, itu caranya bagaimana Pak? Mohon solusinya. Ya. Oke, itu berarti kategori frozen ya Bu ya? Ya. Betul ya? Itu ya, berarti frozen ya? Nah, maka saran saya begini Bu ya. Jadi khusus yang Ibu jual keluar online ya, jadi khusus yang jual online, mungkin nanti Ibu membuat ring harga yang memang agak berbeda ya, karena pasti kalau keluar tuh nanti Ibu harus menyiapkan box luarnya ya, box sekundernya, kemudian mungkin butuh bubble wrap, mungkin butuh padding yang tadi saya jelaskan itu, sehingga ada komponen biaya yang memang tidak ada kalau dijual secara langsung. Kalau dijual secara langsung mungkin ya apa adanya itu ya. Nah, maka saran saya Bu ya, bagaimanapun bakso tadi ya, itu harus kemas dengan plastik nylon, plastik nylon ya. Kemudian nanti bisa juga bagian bumbunya itu biasanya untuk beberapa produk bakso ya, ada juga yang bumbu ya, bumbu itu menjadi satu paket dengan plastiknya. Jadi yang bagian kanan ini baksonya, kemudian disiler ya, disiler sepanjang mungkin 4 cm ya, lebar 4 cm untuk bumbunya. Ada yang seperti itu. Ada yang juga terpisah ya. Tapi saya sarankan untuk bumbunya pun Ibu menggunakan plastik yang hilang, jangan yang menggunakan plastik yang pakai zipper itu ya, jangan ya, kesannya kurang profesional. Iya, ini yang zipper itu Pak, terus meletet keluar gitu bumbunya. Ya, jangan ya. Itu dari PP Bu ya. Itu itu dari PP biasanya. Plastiknya biasanya menggunakan PP, kalau disiler berbakar, maka saran saya Ibu tetap sama menggunakan bahan nilon. Ya, karena nilon dirancang untuk cairan minyak dan lain sebagainya ya. Kemasan yang tadi dibuat
dibuat dengan vakum ya, sehingga vakum kan mengkerut gitu ya, sehingga tampilannya pun juga kurang menarik. Sebaiknya masukkan ke dalam kemasan. Ini contohnya ya, ini untuk bandeng aja karena komposisinya sama ya. Ini juga divakum Bu, kemudian setelah vakum dimasukkan ke sini. Ya. Jadi mungkin seperti itu Bu Nanu ya. Saya sarankan seperti itu ya. Tapi untuk keamanannya kalau ini nanti kena air dingin harus dilaminasi Bu. Ya, ada lapisan pastinya atau nanti di wrapping ya, di wrapping. Oke. Mungkin yang lainnya Pak Taufik. Pak Nas, jika proses bangun brand legalitas juga mengikuti Pak, karena produk kami pur lemon dan pur sari tebu ya. Jadi lemon dan sari tebu murni mungkin gitu ya. Apakah proses bangun brand legalitas juga mengikuti ya? Bicara kemasan itu ada 4 hal yang harus dipahami Pak Taufik. Yang 4 hal ini menuntut harus ada gitu ya. Jadi nggak bisa salah satu hanya 3 saja nggak bisa. Atau hanya ada satu saja tambah nggak bisa. Kita bicara kemasan itu satu merek itu harus betul-betul merek yang aman ya, merek yang sesuai dengan konsep brandingnya ya, konsep bangunan persepsi yang ada sesuai dengan brand persepsi yang akan kita bangun gitu ya. Kemudian kedua, bicara kemasan itu kita bicara masalah desain kemasannya. Kemudian ketiga kita bicara masalah bahan kemasannya. Keempat kita bicara masalah legalnya ya. Jadi hal ini mau tidak mau memang harus ada. Bayangkan kalau mereknya sudah oke, desain kemasannya oke, bahan kemasannya sudah betul ya. Nah, didukung produknya juga sudah bagus, tapi nggak ada legalnya ya, nggak ada legalnya, maka pasti tidak bisa ya. Jadi ketika kita bicara kemasan, maka dalam kemasan itu sudah memenuhi 4 hal tersebut. Bayangkan produknya enak, desain bagus, merek bagus, desain kemasan sudah oke, tapi nggak ada PIRT misalkan ya. Atau ketika ada mau jual ke toko-toko tertentu atau ke retail modern, maka legal ini menjadi sebuah kemutlakan. Bukan saja konsumennya tidak mau membeli, tapi toko yang mau jualan pun kalau nggak ada legal juga membatasi Bapak ya. Jadi saran saya, apalagi produk yang agak memiliki pengetatan ya, yang harus menggunakan BPOM dan lain sebagainya, ini mau tidak mau memang harus memenuhi syarat tersebut. Jadi percuma kalau kemudian produk kita bagus, tapi dari sisi kelayakan konsumsinya belum teruji oleh dinas kesehatan oleh atau oleh BPOM ya. Jadi mungkin itu Pak Taufik ya. Bagaimana kita mau bicara brand ya kalau kemudian kelayakan konsumsinya belum legal ya. Kemudian Pak Munif ya, Pak Abdul Munif, saya punya produk aneka keripik dan stik pisang, kue kecipir, kue kering dan basah. Kemasan saya sudah standing pot tapi memakai stiker karena mau merubah cetak digital harga mahal dan pesan minimal 500. Pesan di sini aja Pak Munif ya, ini 100 piece kita sudah bisa melayani dengan dengan harga yang menjangkau, minimum 100 piece, tidak harus 500 piece. Nanti silakan kasih nomor teleponnya marketingnya agar nanti Pak Munif bisa menghubungi kami di sini ya. 100 piece, tidak harus 500 apalagi 1000 ya. Tapi memang kalau kita pesan 1000 pasti harganya lebih lebih murah daripada produk atau kemasan yang 100 piece ya. 1000 pasti lebih murah daripada 100 piece. Tapi untuk pemula, untuk yang masih mungkin mau penetrasi pasar, untuk mau masuk ke beberapa outlet, tempat oleh-oleh, Indomaret, Alfamart, karena keterbatasan modal, tapi kita harus mencoba dulu, bolehlah menggunakan standar pemesanan 100 piece dulu ya. Oke, rasanya mungkin sudah cukup ya pertanyaannya ya, sudah menjelang jam 12. Kita sampai di sini dulu pembahasan kita terkait dengan masalah kreativitas packaging untuk produk online ya. Semoga memberikan manfaat yang besar buat kita semua, buat support pengembangan usaha bisnis Bapak Ibu semua ya. Pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita diskusikan di sesi ini silakan nanti nyambung di di grup atau kemudian di Japri ya ke saya, atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih detail kepada harga dan lain sebagainya nanti silakan bisa di grup atau di Japri.
Semoga kita terus bisa mengupgrade ya skill kita dalam rangka ikhtiar kita membangun bisnis yang kita rintis, yang ingin kita besarkan, sehingga bisa memberikan manfaat tidak hanya kepada kita saja, keluarga kita saja, tapi juga kepada masyarakat secara umum. Semoga itu menjadi prinsip kita ya, kita besar bersama orang-orang yang kita besarkan ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kurang dan hilaf kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.